akan melaksanakan DATS terkait dengan ekonomi teknik. Sebelumnya saya agak kesulitan buat cari soal latihan karena yang UAS kemarin itu dia tubes, dan yang tahun sebelumnya itu ternyata diampu sama pandang saja gitu. Jadi saya lihat materinya itu ada beberapa yang kurang mirip lah intinya sama yang apa yang disampaikan sama Pak Rusdi. Jadi saya di sini memilih untuk mengerjakan soal-soal yang ada di PPT Pak Rusdi karena biar berhubungan kan. Soalnya kalau saya pakai contoh soal bukan contoh, kalau saya pakai soal latihan UAS tahun-tahun sebelumnya itu ternyata beda dosen gitu. Jadi takut tidak terpredik istilahnya. Itu. Oke, mungkin langsung aja. Jadi di sini saya mengerjakan semua soal yang ada di PPT Pak Rusdi. Mungkin beberapa ada yang udah dikerjain dan beberapa ada yang belum dikerjain. Jadi mungkin sambilan disimak aja ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan sama Pak Rusdi, kalau UAS pada semester ini itu terdiri dari 3 materi yaitu yang pertama ada analisis BEP, kemudian ada nilai keuntungan, dan yang ketiga itu ada analisis penggantian. Oke, jadi untuk soal lama pertama, ini mungkin sepertinya sudah pernah dibahas di kelas kayaknya, cuman nggak apa-apa, ntar saya review ulang ya. Jadi untuk soalnya itu, sebuah pabrik asam asetat memiliki data sebagai berikut. Jadi biaya FC-nya, biaya tetap FC itu sama dengan 5 miliar per tahun gitu. Kemudian di sini ada FCU atau biaya variabel per ton itu sebesar 4 juta per ton. Dan harga jual asam asetat itu sekitar 6.500.000 per ton. Di sini yang ditanya hitung BP dalam ton per tahun dan BP dalam rupiah. Nah, untuk yang pertama, untuk mencari BP dalam ton per tahun itu kita cari dulu contribution margin-nya dari sini. Nah, rumusnya itu CMU sama dengan P min VCU. Nah, nanti dihasilkan nilai sebesar 2.500.000 per ton. Kemudian cari BP untuk yang massa itu rumusnya Q star sama dengan FC per P min VCO. Dihasilkan nilai sebesar 2.000 ton per tahun. Nah, kemudian di sini kan diminta untuk diubah ke bentuk rupiah BP-nya. Jadi tinggal Q-starnya dikaliin aja sama nilai dari harga ini, nilai dari biaya tetapnya atau fixed charge itu sebesar, jadi tinggal dikali aja. Jadi dapatkan nilai sebesar 13 miliar per tahun. Nah, untuk soal nomor 2 itu kurang lebih sama sih, mirip-mirip. Cuman di sini bedanya dia ada target laba. Jadi untuk soalnya itu, sebuah pabrik pupuk urea mempunyai FC sama dengan 12 miliar per tahun, untuk VCO-nya 1.200.000 per ton urea, dan harga jual ureanya itu sebesar 2 juta per ton. Untuk target laba dari perusahaannya itu sebesar 8 miliar per tahun. Nah, pertama kita cari dulu contribution margin-nya. Rumusnya sama kayak yang pertama. CMU sama dengan P min VCU. Nah, nanti dapat nilai CMU-nya sebesar 800.000 per ton rupiah. Kemudian untuk jumlah urea yang harus dijual, rumusnya itu Q sama dengan VC atau fixed charge plus target laba per P min VCO. Nanti didapat nilai jumlah ureanya sebesar 25.000 ton per tahun. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, di sini ada pemilihan teknologi reaktor atau BEP antar alternatif. Jadi istilahnya dia ada pilihan A dan ada pilihan B gitu. Kemudian kita suruh menentukan tuh kira-kira mana yang paling menguntungkan. Oke, jadi yang pertama itu untuk alternatif A, atau ibaratnya ini ada reaktor A dan reaktor B ya, dengan teknologi yang berbeda. Di sini untuk yang A itu VC-nya itu sebesar 20
miliar per tahun. Nah, untuk VC-nya itu sebesar 5 juta rupiah per ton. Nah, untuk yang B itu untuk VC-nya sebesar 35 miliar per tahun dan untuk VCB-nya sebesar 3 juta per ton. Nah, untuk nilai dari harga jual produk, meskipun mereka dua reaktor yang berbeda atau dua teknologi reaktor berbeda, tapi mereka tetap sama untuk harga penjualan produk polimernya, yaitu sebesar 8 juta per ton. Nah, untuk mencari atau membandingkan, kita tinggal menyusun aja untuk persamaan labanya. Nah, di sini ada simbol Pi ya. Pi-nya itu mengartikan laba ya. Pi itu laba maksudnya. Ini sama dengan P min VC dikali Q min VC. Kemudian nanti kita tinggal input untuk nilai-nilainya. Nanti didapat untuk persamaan A. Untuk persamaan pertama itu ada Pi A sama dengan 3 juta Q min 2 miliar. Kemudian untuk persamaan kedua pakai pakai nilai-nilai yang dari alternatif B. Tinggal di input aja, di substitusi. Nanti didapat persamaan kedua itu 5 juta Q min 35 miliar. Nah, gimana cari cara titik break even antar alternatifnya? Nah, ini kan tadi kan dari soal dibilang kalau harga jual produk polimer itu sama ya untuk kedua alternatif. Dengan kata lain, nilai laba dari nilai untuk dua teknologi itu artinya sama. Jadi laba A itu sama dengan laba B. Karena dia kan sama ya. Cuman beda teknologinya doang gitu. Masukin aja ininya dua persamaan tadi di substitusi. Di substitusi aja. Kemudian nanti didapat nilai Q itu sama dengan 7.500 ton per tahun. Ini kalian harusnya udah bisa ya kalau untuk ininya. Tinggal apa ya istilahnya tinggal dipindah-pindah ruas doang kan. Ntar nilai Q-nya didapat lah. Gitu. Nah, kurang lebih gini lah rumusnya. Kemudian untuk yang B itu kan diminta jelaskan untuk volume di bawah dan di atas titik tersebut. Artinya yang ditanyakan itu apa yang terjadi ketika nilai dari Q-nya itu di atas 7.500 ton dan di bawah 7.500 ton. Kira-kira pilihan mana yang terbaik antara alternatif A dan alternatif B gitu kan yang ditanyakan sebenarnya. Nah, jadi kalau misal pada satu kondisi di mana Q-nya itu sama dengan 7.500 ton per tahun atau tepat pada 7.500 ton per tahun, artinya mau milih alternatif A atau alternatif B itu artinya sama-sama menguntungkan. Jadi bisa pilih A, bisa pilih B. Namun kalau misal di suatu kondisi ketika produksi itu kurang dari nilai Q-nya, ini kurang dari nilai Q, maka alternatif A itu lebih menguntungkan. Kenapa? Alternatif A lebih menguntungkan karena nilai VC-nya lebih rendah. Meskipun nilai VC-nya lebih tinggi. Jadi maksudnya itu gimana? Jadi VC itu kan artinya itu kan modal awal kita dalam membangun sebuah reaktor kan. Ketika kita memiliki reaktor, modal reaktor awal tuh lebih murah, otomatis kalau misal kapasitas produksinya itu lebih kecil, itu lebih bagus yang modal awalnya itu lebih rendah daripada modal operasinya, daripada modal awalnya lebih tinggi gitu. Meskipun emang dari VC atau biaya operasinya itu lebih tinggi, itu nggak apa-apa kalau misalnya kapasitas produksinya itu dia lebih rendah ya, lebih rendah dari nilai Q-nya. Nah, beda halnya kalau misalnya kapasitasnya itu lebih dari 7.500 ton per tahun. Jadi, kalau misal di atas dari target yang ditentukan, otomatis kan lebih baik kalau modal awal yang mahal, tapi modal operasinya atau yang berkelanjutannya dia lebih murah. Karena kan seiring tahun kan
kalau misalnya biaya operasinya lebih mahal, otomatis kita nggak mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan. Jadi kalau misal kapasitas produksinya lebih lebih dari target yang ditentukan, otomatis lebih baik kalau nilai VC-nya atau nilai biaya operasinya yang lebih rendah daripada nilai VC-nya yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, di sini soalnya itu pabrik memproduksi suatu senyawa kimia dalam bentuk batch. Data per bulannya itu kan VC atau modal awalnya itu sebesar 1 miliar 800 juta per bulan. Kemudian untuk P-nya atau harga jualnya itu sebesar 4 juta per batch. Kemudian VCO yang sebelum kenaikan harga itu sebesar 2.500.000 per batch. Kemudian untuk VCO yang setelah kenaikan harga bahan baku itu sebesar 2.900.000 per batch. Pertama kita hitung dulu contribution marginnya. Nah, cara menghitungnya yaitu CMO 1 sama dengan P min VCO 1. Ini untuk yang sebelum kenaikan ya. Jadi ada contribution margin sebelum kenaikan dan ada yang sesudah kenaikan. Ini yang sesudah kenaikan, ini yang sebelum. Sama halnya dengan BP, jadi ada yang sebelum kenaikan bahan baku dan ada yang sesudah kenaikan bahan baku. Ya udah, untuk rumusnya itu Q star sama dengan VC per CMU. Tadi dapat nilai masing-masing dari BP baik yang sebelum dan sesudah kenaikan bahan baku. Ini untuk satuannya batch per bulan. Nah, kira-kira berapa sih persentase kenaikan BP-nya? Di sini untuk rumus untuk kenaikan BP, persen kenaikan BP sama dengan Q2 star min Q1 star per Q1 star dikali 100%. Didapat nilai kenaikan BP sebesar 36,36%. Oke, selanjutnya ada soal terakhir untuk yang analisis BP. Jadi, sebuah pabrik surfaktan memproduksi dua jenis produk A dan B, di mana biaya tetap total pabriknya itu untuk VC sama dengan 9 miliar per tahun. Untuk datanya, yang produk A, untuk nilai PA-nya itu sama dengan 3 juta per ton, dan VCA-nya itu sebesar 1.800.000 per ton. Untuk produk B, nilai P-nya itu sebesar 2.500.000 per ton dan nilai VCB-nya itu sama dengan 1.500.000 per ton. Untuk persen volume, jadi untuk produknya itu dia 60% itu terdiri dari volume produk A dan 40%-nya itu adalah produk B. Jadi pertama kita harus cari dulu contribution margin-nya, karena di sini memang dari soal diminta untuk hitung contribution margin rata-rata per tonnya. Pertama kita cari dulu untuk contribution margin masing-masing dari produk A dan produk B-nya. Untuk produk A itu rumusnya CMA sama dengan PA min VCA. Ntar didapat nilainya 1.200.000 per ton. Dan untuk produk B itu sebesar 1 juta per ton. Rupiah per ton. Nah, berapa sih untuk contribution margin average atau rata-ratanya? Rumusnya itu tinggal dikalikan dengan persen volumenya ya. Tadi kan persen volumenya sudah diketahui. Untuk yang produk A itu 60% dan yang produk B 40%. Jadi rumusnya persentase dari volume produk A dikali contribution margin produk A ditambah persentase dari volume produk B dikali contribution margin produk B. Didapatkan nilai CM average-nya itu sebesar 1.120.000 per ton. Oke, bentar ya, ada azan.
Oke, lanjut ya. Nah, kemudian untuk nilai BEP yang tonnya itu rumusnya bisa sama kayak di atas, yaitu Q star total sama dengan FC per CM average. Jadi dapat nilai 8.035,71 ton per tahun. Nah, untuk BEP produk itu rumusnya QA sama dengan persen volumenya dikali Q total. Nanti didapat nilai dari masing-masing produk itu sebagai berikut. Ada untuk yang A itu 4.821,42 ton per tahun dan untuk QB itu sebesar 3.214,28 ton per tahun. Oke, kira-kira sebelum lanjut ada yang mau ditanyain nggak untuk yang analisis BP? Udah cukup jelas? Oke, kayaknya udah ya. Biar cepat lanjut. Oke, untuk nilai keuntungan yang di PPT Bapaknya sih dia nggak ada latihan soal sih. Cuman di sini saya mau jelasin ulang aja nggak apa-apa. Sebenarnya untuk yang nilai keuntungan ini perhitungannya nggak begitu gimana banget sih. Ini tergolongnya mudah. Oke, langsung aja ya. Untuk soal yang pertama itu, Bapak Amir meminjam uang dari temannya 4 tahun yang lalu sebesar Rp200.000 dengan kewajiban membayar bunga 5% per tahun dengan metode bunga sederhana. Nah, ini untuk nilai P-nya itu sama dengan Rp200.000 dan untuk nilai bunga itu masuknya ke nilai I itu tadi kan sebesar 5% ya, 5% per tahun. Nah, untuk nilai N atau jumlah dari tahunnya itu kan sebanyak 4 tahun ya. Nah, untuk metode bunga sederhana itu rumusnya F sama dengan P dalam kurung 1 plus N dikali I atau P plus P dikali N dikali I. Nah, kalian bisa langsung menghitung nilai keseluruhannya atau bisa pakai tabel. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau mau lebih detail, bisa disarankan untuk pakai tabel ya. Jadi kalau untuk pakai tabel, nilai P dari tahun pertama sampai tahun terakhir atau tahun keempat itu nilainya sama ya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, untuk mencari nilai dari bunganya itu kita cukup kalikan aja nilai 200.000 ini, nilai P-nya dikali dengan bunganya. Tadi kan bunganya 5% ya, tinggal dikali aja. Nah, itu kan nanti didapat nilai sebesar 10.000 ya. Nah, jadi total pinjaman akhir di tahun pertama itu tinggal ditambah aja sama pinjaman awal. Pinjaman awal ditambah sama bunganya. Jadi 210.000. Nah, lakukan terus sampai ke tahun terakhir. Nah, setelah sudah sampai tahun terakhir, tinggal di total aja bunganya berapa, 40.000. Sebenarnya dari rumus awal juga udah diketahuin sih bunganya berapa. Tinggal nilai dari F ini kan dikurangin sama nilai P kan. Jadi kan 240.000 dikurangin 200.000 jadi 40.000 kan total bunganya. Itu kalau mau simple. Kalau mau detail pakai table sesuai yang tergantung yang diminta soal sih. Nah, misal kalau metode bunga majemuk itu kayak gimana sih? Nah, kalau metode bunga majemuk itu bisa pakai rumus F sama dengan I0 dalam kurung 1 plus I pangkat N. N-nya itu nilai dari jumlah tahunnya ya. Tadi kan nilai jumlah tahunnya kan 4 ya. Ya udah berarti kan 200.000 I0 dikali dalam kurung 1 plus I-nya itu tadi kan bunga 0,5% ya atau 0,05 pangkat N atau pangkat 4. Nanti didapat nilai sebesar 243.101. Nah, ini yang membedakan antara metode bunga sederhana dan bunga majemuk. Kalau bunga sederhana, dia nilai pinjaman atau P-nya itu akan sama tiap tahunnya, akan sama-sama 200.000. Sedangkan kalau metode bunga majemuk, nilainya itu akan mengikuti dari pinjaman akhir. Jadi misal pinjaman awal kan pinolnya kan 200.000.
Nah, nanti di tahun kedua itu pinjaman awalnya itu mengikuti pinjaman akhir yang dari tahun pertama. Nah, terus menerus di tahun berikutnya juga sama. Ini mengikuti dari tahun kedua, pinjaman akhirnya tahun kedua untuk pinjaman awalnya, dan untuk tahun keempat mengikuti pinjaman akhir tahun ketiga gitu. Nah, tinggal dijumlah aja nilai bunganya didapat total bunganya sebesar 43.101. Dari sini juga bisa tinggal dikurangin 200.000 kan pinjaman awalnya. Nanti dapat bunganya 43.101. Tuh. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal tentang perusahaan merencanakan pembelian suatu mesin produksi senilai Rp 100 juta yang akan diikuti biaya operasional rata-rata sebesar 10 juta per periode. Akibat pemakaian mesin tersebut menjanjikan keuntungan rata-ratanya itu sebesar 22 juta rupiah per periode. Nah, di samping itu, pada periode ke-6 akan dilakukan perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta dan setelah umur pakai habis, mesin itu dapat dijual sebesar 25 juta. Nah, suruh gambarkan tuh gimana cash flow tersebut dalam bentuk tabel dan grafik cash flow. Kalau untuk tabel sih mudah aja ya. Ini kan periode atau tahun atau periode selesai bebas. Nah, awalnya kan perusahaan kan membeli kan, otomatis kan uang yang keluar atau cash out itu kan minus ya, karena kan kita ibarat kita tuh yang mengeluarkan dana gitu. Jadi minus 100 juta net. Nah, kemudian di tahun selanjutnya ada namanya biaya operasional. Itu kan pengeluaran lagi kan, berarti kan minus 10 juta. Nah, begitu terus sampai tahun selanjutnya. Karena ini kan sebenarnya dia nggak ada batasan tahun ya. Jadi di sini saya simbolkan pakai titik-titik karena tak terhingga gitu, entah sampai kapan. Nah, namun ada perbedaan di periode ke-6, di situ dia ada tambahan 15 juta untuk perawatan atau overhaul ya. Jadi 10 juta ditambah 15 juta, jadi 25 juta kan untuk pengeluarannya di periode ke-6. Nah, kemudian selama penggunaan dari mesin tersebut ternyata kita mendapatkan keuntungan, yaitu 22 juta tiap tahunnya. Jadi untuk cash in-nya ini dia konstan ya. Kalau di tahun ke-0 kan dia belum belum ini kan, belum ada mesinnya jadi belum menghasilkan. Nah, net cash flow ini tinggal dijumlahin aja antara pemasukan dengan pengeluaran. Nanti didapat nilainya. Nah, nanti tinggal dijumlahin aja nilainya sebesar 30 juta ya. Nilai ini ya. Jadi net cash flow itu tuh jumlahnya ke samping ya, bukan dari atas ke bawah. Tapi dari samping ya. Cash in, cash out gitu. Itu aja sih, simple ya. Nah, gimana sih kalau cara grafik? Mungkin dari segi ini mungkin agak asing gitu. Ya, mungkin saya jelasin aja. Ini saya deketin ya. Nah, ini ada dua grafik berbeda. Itu kalian bebas mau pakai contoh yang pertama atau contoh yang kedua untuk penggambaran grafiknya. Yang penting penggambarannya benar ya. Nah, di sini kan ada AB. AB itu dia sebagai total pemasukan atau cash in ya. AB itu singkatannya dari annual benefit, jadi pemasukan atau ya plus lah. Sedangkan AC itu pengeluaran atau annual cost. Di sini kan AB itu dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Itu sebagai profit ya atau keuntungan. Sedangkan pengeluaran itu disimbolkan panah ke bawah. Nah, untuk nilai 0 sampai N ini itu untuk nilai periodenya ya. Jadi periode 0 sampai seterusnya tak terhingga. Nah, ini ada nilai I ya. Ini sebenarnya I bukan 1. I ini 100. Ini kan awalnya kita pembelian mesin kan 100 juta ya. Jadi I itu ditaruh di sini. Nah, untuk OH itu biaya perawatan ya, overhaul. Jadi disimbolkan panah ke bawah. Jadi panahnya ditambahin satu lagi untuk biaya perawatan. Kan ini kan udah ada pengeluaran harian.
Nah, di sini ada pengeluaran tambahan. Jadi setiap pengeluaran tambahan itu harus ditambahin satu tanda panah lagi gitu. Ini kan ada pengeluaran tambahan jadi tambahin satu panah. Halnya berapa tuh pengeluarannya? Sebesar 15. 15 itu 15 juta ya. Nah, sedangkan S ini apa? Maaf, aduh. Nah, S itu tuh nilai dari apa ya istilahnya itu? S itu nilai dari sisa apa ya? Sisa dari em, total dari ini 15 ditambah sama ini sebesar 25. Nah, kalau di grafik kedua itu dia lebih simpel ya. Jadi simbolnya nggak terlalu banyak, cuman ada tanda panah ke atas, cuman dia di sini ada tanda panah yang lebih rendah dan ada tanda panah yang double. Nah, di sini kan ada tanda panah ke bawah ini sebagai investasi awal tadi kan 100 juta. Nilai AB itu dia bedanya AB itu dipakai angka yang ini yang net cash flow-nya. Jadi bukan yang dari sini. Karena kan dia nggak ada yang bisa mewakili pengeluaran kan. Jadi kan dia langsung pakai nilai total, bukan nilai keduanya. A6 itu tuh simbol dari angka net cash untuk yang um, periode ke-6, periode khusus. Sedangkan yang 25 itu menyimbolkan untuk yang periode yang ada maintenance-nya sama tadi 25 kan, 25 juta. Itu sih kurang lebih. Kira ada yang mau ditanyain nggak dari materi ini? Oke, nggak ada ya. Lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan materi analisis penggantian. Um, untuk soal nomor pertama itu mengenai umur ekonomis aset. Jadi sebuah mesin dipakai di pabrik, misalnya di unit distilasi, unit utilitas. Datanya itu dalam bentuk juta rupiah. Nah, investasi awal mereka itu 200 juta rupiah. Nah, untuk tingkat bunganya itu sebesar 10%. Nah, di sini ada nilai S dan juga ada nilai O dan M per tahunnya. Dan di sini ada nilai AP dan nilai AF. Nah, yang diminta itu pertama ada equivalent annual cost atau EAC dari masing-masing tahun. Dan umur ekonomis mesin tersebut. Nah, untuk menghitung equivalent annual cost kita pakai rumus ini. Jadi EACN itu kan rumusnya CR plus EUAC O dan M. Untuk CR-nya itu rumusnya P dikali dalam kurung A per P IN min SN dikali A per F IN. N itu menyimpulkan apa ya periodenya. Jadi apakah dia periode pertama, kedua, ketiga, keempat atau seterusnya gitu. Nah untuk UAC itu rumusnya sebagai berikut, ada sigma NT sama dengan 1 dikali O dan MT plus 1 plus I pangkat T dikali dalam kurung A per P IN. Maksudnya apa? 1 plus I pangkat T ini dengan kata lain perhitungannya itu berkelanjutan. Jadi jangan diputus. Maksudnya itu gimana? Ntar ya, sambilan ada contohnya di sini. Nah, misal di tahun pertama kan. Di tahun pertama kan nilai SN-nya itu 160 dan nilai OM-nya itu 20. Nilai A per P itu 1,1 dan untuk nilai A per F-nya itu 1. Nah, untuk di tahun pertama perhitungan CR itu akan tetap ya, akan sama. Maksudnya tidak ada variasi yang banyak tuh, akan sama. Bedanya dia akan mengurangi sesuai dengan tahunnya. Misal untuk yang kedua
itu pakai nilai sisa yang di tahun kedua gitu, sama upper P dan upper F yang di tahun kedua juga. Cuman kalau untuk EAC, O dan M, dia perhitungannya berkelanjutan. Jadi di tahun pertama rumusnya O dan M per 1, ini kan 1 nih, 1 plus I atau bunganya pangkat T. Nih, T-nya kan dari menyimbolkan periode ya atau waktu tahun pertama dikali sama upper P periode pertama. Upper P periode pertama kan ini. Ya udah dapat nilainya. Nah, kalau untuk yang tahun kedua, yang periode pertama ikut dihitung. Jadi jangan ngitung di periode kedua doang. Jadi periode pertama ditambah periode kedua. Jadi cara ngitungnya O dan M, nilai EAC O dan M tahun pertama ditambah nilai EAC O dan M nilai kedua tahun kedua, baru dikali sama A per P dari tahun kedua gitu. Nah, kalau di tahun ketiga sama, jadi dia tetap dihitung tahun sebelumnya. Jadi tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga. Baru nanti terakhir dikali A per P-nya. Keempat sama, jadi dihitung semua. Jadi jangan diputus ya. Harus dihitung semua. Nah, baru yang kelima, keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Bedanya memang ada di upper P-nya doang. Upper P-nya pakai tahun yang kelima. Tuh. Nah, untuk EAC, rumusnya cukup dijumlahkan aja CR ditambah EAC O dan M. Kita dapat nilai masing-masingnya. Nah, gimana sih umur ekonomis mesinnya? Jadi nilai umur ekonomis mesin adalah nilai di mana biaya EAC terkecil. Jadi di sini kan kita mencari, ibarat kalau kita pengen mengeluarkan biaya kan cari yang termurah ya. Nah, ternyata memang umur ekonomis mesin tersebut ada di tahun ketiga. Nih, paling kecil kan nilai AC-nya. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau umur ekonomis mesin ada di tahun ketiga. Tuh. Nah, untuk soal nomor 2, mengenai keputusan ganti atau pertahankan, defender versus challenger. Defender maksudnya itu dipertahankan, atau challenger itu artinya kayak penantang atau pengganti. Nah, soalnya itu sebuah pabrik memiliki kompresor lama yaitu Defender. Data saat ini itu dalam juta rupiah. Nah, untuk Defender yang kompresor lama itu nilai pasar sekarang atau nilai P-nya ya, bukan, nilai MV0 itu sebesar 90. Ini 90 juta ya, 90 juta rupiah. Nah, untuk perkiraan nilai pasar 1 tahun kemudian itu sebesar 60. Jadi ada penurunan nih, ada penurunan harga. Nah, untuk biaya O dan M 1 tahun ke depan itu ternyata sebesar 65. Jadi biaya operasi dan maintenance-nya, O dan M itu singkatannya, kepanjangannya itu Operation and Maintenance. Jadi biaya operasi dan biaya pemeliharaan itu sebesar 65 juta rupiah per tahun. Untuk challenger atau pengganti ya, yaitu kompresor baru, ternyata dibutuhkan investasi awal sebesar 220 juta rupiah dengan umur ekonomisnya itu hanya 5 tahun. Nah, ternyata nilai sisa akhir tahun pada tahun kelima itu sebesar 40 juta rupiah per tahun. Dan biaya O dan M per tahunnya itu sebesar 35 juta rupiah per tahun. Asumsinya konstan, jadi dari tahun pertama sampai tahun terakhir itu konstan, tidak ada perubahan. Dengan tingkat bunga atau I itu sebesar 10% per tahunnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung EAC Challenger pada umur ekonomisnya 5 tahun dan hitung EAC Defender jika dipertahankan 1 tahun lagi.
Nah, untuk pertanyaan ketiga itu tentukan apakah kompresor ini sebaiknya diganti sekarang atau dipertahankan. Di sini ada data tambahan yaitu upper P itu untuk tahun kelima itu 0,2638 dan upper F untuk tahun kelima itu 0,1638. Nah, oke. Jadi kan pertama kita menghitung dulu nih EAC dari yang Challenger. Nah, karena di sini kan nilai SN-nya itu kan tidak ada ya untuk per periodenya. Jadi kita bisa asumsikan kalau nilai SN-nya itu dia konstan. Kalau nilainya konstan, dengan kata lain, kita cukup menghitung pada tahun per kelimanya aja. Jadi kita cukup hitung di tahun kelima aja. Nggak perlu hitung dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Karena memang anggapannya konstan kan, sama gitu kan. Jadi EACC rumusnya EACC sama dengan P dikali A per P IN min S dikali A per F IN plus O dan M-nya. Nah, nanti didapat nilai sebesar 86,48 juta rupiah per tahun. Nah, untuk EAC Defender-nya 1 tahun ke depan, di situ kan dia tidak diketahui ya nilai A per P dan nilai A per F. Itu kita bisa menghitung sendiri sebenarnya. Rumusnya A per P sama dengan I dalam kurung 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N min 1. Untuk rumus yang A per F itu rumusnya I per dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Dihasilkan untuk nilai A per P-nya 1,1 dan untuk nilai A per F-nya itu 1. Nah, kemudian kita bisa menghitung nih nilai EAC dari pengganti atau defendernya ya. Nah, nilai rumusnya itu EAC D sama dengan MV0 dikali A per P IN min MV1 dikali A per F IN plus O dan M. Sebenarnya ini sama sih rumusnya kayak di atas, cuman beda simbol doang. Nah, didapatkan nilai EAC untuk defender sebesar 104 juta per tahun. Sini nol-nolnya nggak saya tambahin. Oke, jadi dapat disimpulkan, di sini kan kita lihat ternyata nilai EAC Challenger itu lebih kecil daripada nilai EAC dari Defender. Challenger itu kan pengganti ya. Maaf tadi saya salah ngomong nggak ya? Challenger itu pengganti ya. Defender itu yang dipertahankan atau yang tidak diganti. Nah, kita lihat ternyata dari nilai EAC-nya, kalau kita misal ganti pakai komponen atau kompresor baru, ternyata nilai biayanya lebih rendah. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau sebaiknya kompresornya diganti daripada nambahin biaya kan kalau kita pertahanin kompresor lama. Karena biaya operasinya itu lebih besar gitu. Jadi lebih baik diganti dengan kompresor yang baru. Intinya tuh lebih efisien lah kalau dari segi biaya lah, lebih ekonomis. Oke. Untuk soal nomor 3 tentang konsep sunk cost dan opportunity cost. Ini nggak ada hitungan, cuman pertanyaan aja. Jadi soalnya itu, suatu perusahaan membeli pompa proses 6 tahun yang lalu seharga Rp 300 juta. Saat ini pompa tersebut tuh bisa dijual dengan harga 80 juta. Jika pompanya tetap dipakai, perusahaan tuh memperkirakan biaya operation dan maintenance-nya tahun depan itu 60 juta. Nah, jika diganti pompa baru, ternyata investasi awalnya itu sebesar 250 juta rupiah. Dengan operation dan maintenance-nya itu 30 juta rupiah per tahun. Nah, pertanyaannya, apakah 300 juta rupiah atau harga beli dari 6 tahun yang lalu itu termasuk biaya relevan dalam analisa penggantian atau tidak gitu kan? Jelasin. Nah, itu kan harga 6 tahun lalu ya. Kalau kita membahas mengenai analisis penggantian, itu kan nggak ada hubungannya kan sama biaya tahun lalu lah. Kita kan barangnya aja di tahun sekarang, ngapain kita memikirkan biaya tahun lalu kan gitu. Yang namanya analisa penggantian kan kita memikirkannya biaya tahun depan atau biaya di masa akan mendatang, bukan biaya di masa lalu. Jadi ya udah, berarti intinya kan tidak relevan kan kalau ada
biaya atau harga dari komponen yang tahun lalu atau yang masa lalu, ya udah itu mah biarin aja. Dengan kata lain kan datanya nggak bisa digunain gitu. Karena kan nilainya itu termasuk sangkos atau nilai lawas lah gitu, nilai lama. Beda lah kalau nilai nilai masa lalu, yang masa lalu dengan masa mendatang kan beda. Pasti kan ada fluktuasi, ada perubahan dari tahun ke tahun, entah naik atau turun. Itu. Jadi bisa disimpulkan tuh kalau yang namanya biaya relevan itu tuh cuman menghitung arus kas yang akan mendatang, bukan yang masa lalu. Begitu. Namanya analisa penggantian gitu. Untuk pertanyaan kedua kan, apa yang dimaksud dengan opportunity cost dalam konteks pompa lama ini? Nah, maksudnya itu opportunity cost itu misal kalau kita jual nih pompa yang sekarang. Nah, kalau kita jual pompa yang sekarang, maka perusahaan itu akan dapat keuntungan 80 juta. Namanya juga opportunity kan, opportunity kan kesempatan kan gitu. Nah, kalau misal perusahaan nggak jual si pompa ini, otomatis kita nggak, si perusahaan itu nggak dapat keuntungan 80 juta ini. Nah, itu namanya opportunity opportunity cost gitu. Intinya itu opportunity cost itu ketika perusahaan itu akan menjual suatu barang atau equipmentnya, equipment apa ya ibaratnya itu, komponen lah gitu, komponen dari suatu pabrik tuh. Nah, soal nomor 4 itu tentang pertanyaan konseptual singkat. Nah, dalam analisa penggantian yang dibandingkan adalah, ini kayaknya pilihan ganda sih. Nah, yang pertama analisa penggantian itu apakah yang pertama biaya masa lalu versus biaya masa lalu, atau biaya masa depan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan, atau harga beli awal versus harga jual sisa. Ya, yang namanya analisa penggantian kan analisa biaya masa depan kan, bukan biaya masa lalu. Apalagi harga beli awal versus harga jual sisa, nggak ada hubungannya kalau itu. Yang namanya kalau biaya masa lalu kan sangkos ya, kalau sangkos kan nggak bisa kita gunain kalau untuk analisa penggantian. Sedangkan kalau harga beli awal dan harga jual sisa itu kan variabel mentah ya. Artinya kan kita harus olah lagi tuh, kita harus hitung lagi tuh sama operation dan maintenance-nya, harus diubah dulu ke EAC. Jadi kita bisa tahu tuh kira-kira berapa sih biaya tahunan ekuivalennya. Jadi ya, pilihan yang benar itu yang kedua ya, biaya masa depan alternatif yang sedang dipertimbangkan. Nah, untuk yang kedua itu soalnya itu umur ekonomis suatu aset itu adalah apa? Pertama, apakah umur fisik sampai rusak, atau umur saat garis depresiasi akuntansi habis, atau umur yang memberi biaya tahunan ekuivalen minimum. Tadi kan saya sempat singgung ya tentang ekuivalen minimum. Jadi jawabannya itu yang ketiga ya, yang tentang umur yang memberi biaya tahunan ekuivalen minimum. Jadi kita bisa lihat tuh perkembangan dari tahun sekarang sampai tahun mendatang gitu. Namanya umur ekonomis. Kalau umur fisik kan cuman membahas umur dari si alat. Misal dari alat baru nih sampai mendatang kira-kira dia sampai kapan tuh bisa beroperasi. Itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan umur ekonomis. Bisa aja satu alat yang sama dengan teknologi berbeda itu kan dia operation and maintenance-nya kan akan berbeda kan. Itu nggak bisa jadi patokan untuk perbandingan. Jadi harus diolah dulu dan dihitung sampai jadi EAC atau biaya tahunan ekuivalen. Tuh. Oke, udah sih itu aja paling. Pas tuh jam 8. Kira-kira ada yang bertanyain nggak? Boleh sih dari yang analisis BP atau analisis keuntungan, analisis penggantian juga boleh. Kalau nggak ada, paling saya kembalikan pada MC, MC Dats, silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nizam, Iput. Makasih. Makasih Jam.